kata-kata saya yang kurang berkenan, dan ketika ada ucapan saya mungkin ada unsur kebenarannya, direnungkan, dipikirkan. Ya, difikirkan, direnungkan. Sekira begitu. Silakan diambil alih oleh sahabat-sahabat yang lain. Dan kalau ada Kristen atau pendeta yang mau berdiskusi dengan baik, silakan kita jamu dengan baik. Demikian. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Yonatan Nandar, Bang Handi, Bunda Rahma, Ustadz Sugi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Masya Allah pemaparannya ya. Itu ya teman-teman ya, diskusi dengan baik. Ya, Masya Allah. Nah, kita sapa dulu saudara kita, Putra Tunggal Kristen. Putra Tunggal. Lo, Bale. Kita turunkan aja ya kalau nggak nyahut. Bale. Ya. Kau di mana? Ya, kau Kristen, Bang? Iya, Kristen aku. Lanjut. Lanjutkan tadi, silakan. Ya, aku mau nanya dong. Mungkin siapa saja sih yang jawab, nggak apa-apa. Gurunda, Bang Zuma, silakan. Iya, Bang Zuma boleh. Yang jawab nggak apa-apa. Kalau menurut Al-Quran, Bang Zuma, kalau menurut Al-Quran, itu menurut versi Al-Quran ya, maksudnya dari kitabnya Bang Zuma. Itu yang disalib itu siapa, Bang Zuma? Seperti itu, menurut Al-Quran ya, bukan menurut Bible. Ya, baik. Jadi kalau Anda bertanya siapa yang kemudian yang menggantikan Nabi Isa alaihissalam, cakupan Al-Quran datang untuk membantah keadaan yang diimani oleh orang-orang sebelum Islam itu datang melalui baginda Rasulullah Muhammad SAW. Makanya ayat dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 157 itu diawali dengan penekanan hukum. Apa kata Allah? Wa qaulihim inna qatalnal masulallah. Mereka karena ucapan mereka. Jadi karena ucapannya yang mengatakan Nabi Isa disalibkan, Allah menghukum mereka dengan ucapan itu. Kenapa? Karena kata Allah, wa ma qatalu wa ma salabu. Mereka tidak membunuhnya, mereka tidak menyalibnya, mereka tidak membunuhnya, kata Allah. Sabar ya teman-teman. Saat bukain pintu buat adik. Di pintu pagar, di pintu utama di bawah. Seperti itu ya. Jadi kami hukum mereka dengan ucapan mereka yang mengatakan bahwa sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih putra Maryam. Padahal sesungguhnya kata Allah, mereka tidak membunuh, tidak menyalibkan, tetapi diserupakan bagi mereka yang mereka bunuh itu dengan Nabi Isa. Mereka beranggapan bahwa yang mereka bunuh itu adalah Nabi Isa. Kalau kita convert ke dalam imannya orang Kristen, mereka mengatakan yang disalib itu adalah Yesus. Padahal yang disalib itu bukan Yesus, tapi orang yang diserupakan Yesus. Jadi yang digantung mati terkutuk itu bukan Yesus, tapi adalah oknum lain yang menggantikan itu. Ini adalah hal yang berat untuk kemudian Kristen bantah. Islam datang mengatakan mereka tidak membunuh. Kenapa dihukum oleh Allah? Karena mereka membuat makar. Apa makar itu? Mereka berusaha, berupaya dengan cara tipu muslihat, dengan cara kesaksian palsu, menjerat Yesus dengan berbagai macam cara, Nabi Isa dengan berbagai macam cara, untuk supaya bisa membunuh Nabi Isa. Tapi Allah sekali-kali tidak mengizinkan itu. Terangkatlah beliau. Terjadi penyaliban, betul-betul terjadi. Jadi kalau Anda bertanya siapa yang diserupakan itu, saudara, saya tidak hadir pada saat itu. Lagian Al-Quran saya mengatakan, walakin syubbihalahum.
Bagi mereka yang menyalib Nabi Isa, itu ada yang mereka lihat sama seperti Nabi Isa. Tetapi bukan kata Allah. Nah, kalau Anda ingin tahu siapa itu, tanya kepada mereka. Pergi kuburnya, mudah-mudahan dia bisa bangkit. Kau bangkit, kau yang nyalib Nabi Isa, ya. Siapa itu yang kamu salibkan? Mereka, bagi mereka, bukan bagi saya. Wa ma qatalu wa ma salabu walakin syubbiha lahum. Bagi mereka, lahum. Bagi mereka siapa? Bukan bagi kami umat Islam, tapi bagi mereka. Siapa itu? Orang yang hidup di abad pertama. Jadi kalau Anda ingin tahu siapa yang diserupakan itu, tanya kepada mereka. Karena bukan kami. Umat Islam hanya diajarkan untuk meluruskan akidah yang rusak dengan mengatakan Nabi yang datang di tengah-tengah Bani Israel itu mati, bangkit, hari ketiga menjadi Tuhan. Itu bang. Jadi tidak ada kewajiban bagi kami untuk tahu siapa itu. Yang pasti bukan Nabi Isa. Nah, kalau kita mau meluruskan, kita menggunakan koridor yang ada hari ini, maka yang diselamatkan kemudian terangkat ke langit adalah Nabi Isa. Anda bertanya, siapa yang menggantikannya? Yesus. Itu jawaban saya. Berarti di surat Al-Nisa itu isinya hanya diserupakan ya Bang Zuma ya. Tapi tidak tahu identitasnya siapa. Diserupakan bagi mereka, bukan diserupakan bagi Bang Zuma. Oh. Iya. Tapi kalau di Bible sendiri, Yesus Bang, benar Bang. Kalau di Matius 27 ayat 46 sampai 54 itu tentang dia mati, Yesus mati. Seperti itu waktu saat penyalipan itu kan ada gempa bumi, terus yang orang-orang kudus bangkit, itu hancur. Seperti itu. Kalau kita baca dari Matius 27 ayat 46 sampai 54 ya, kalau baca semuanya. Oke, saudara. Jadi gini, izinkan saya sedikit aja. Ada dua hal yang harus kita cerna dengan akal sehat. Yang pertama aspek dari Yudaismnya dan aspek dari Kristen. Yudaism adalah orang-orang yang menjadi saksi tempatnya, tanahnya, lingkungannya, daerahnya, wilayahnya, tempat kejadian perkara. Mereka yang memiliki TKP, bukan Kristen. Yang terjadi kemudian adalah pemberitaan orang-orang Farisi kepada orang Kristen. Apa itu? Orang yang digantung di atas tiang salib ini adalah orang yang terkutuk. Nah sekarang, narasi apa yang bisa kita pinjam di dalam perjanjian lama atau di dalam perjanjian baru yang bisa kita tuduhkan kepada Yesus bahwa Yesus ini pantas terkutuk? Satu, terkutuk karena menanggung dosa-dosanya orang Kristen. Emang ada? Emang ada pengajaran dari Tuhannya orang Yahudi begitu? Emang ada ajaran kayak begitu dari para nabi? Bahwa dosa yang dilakukan oleh orang itu bisa ditanggungkan ke orang lain? Emang ada ajaran itu? Orang Roma mencuri, orang Roma berzina, orang Roma membunuh. Ada yang membunuh kedua orang tuanya, ada yang memperkosa anak kandungnya sendiri, ada yang membunuh saudaranya sendiri. Terhapus dengan sendirinya. Oleh karena ada yang menanggungnya gitu. Itu maksudnya. Tak ada pola itu bang. Tak ada pola itu. Makanya dua aspek ini harus dipahami. TKP dan orang yang menjajakan ajaran yang tidak hadir pada TKP. Sesederhananya kemudian kita mengkaji materi ini adalah, mampu tidak orang Kristen ini menunjukkan salah satu dosa Yesus yang bisa menyebabkan dia mati terkutuk di atas tiang salib? Kira-kira apa dosanya Yesus? Karena Paulus tidak teliti menurut saya. Kenapa tidak teliti? Karena dia masih menunjuk kepada perjanjian lama. Sebab Kristus telah terkutuk. Di Galatia 3 nomor 13. Sebab
Kristus telah mati terkutuk, Kristus telah menebus kita dari kutu hukum Taurat dengan cara mati terkutuk, sebab ada tertulis bahwa terkutuklah orang yang mati di atas tiang salib. Coba. Salah dia. Kenapa? Karena ketika dia mengatakan ada tertulis, maka satu-satunya rujukan harus merujuk kepada mana? Ulangan 22. Ulangan 21. Cuman ke situ, ulangan 27. Gak bisa tidak. Jadi mau kayak mana ceritanya? Kalau dikatakan ada tertulis, di mana tertulis? Cari. Ternyata yang terkutuk ini menurut yang tertulis adalah orang yang digantung dikarenakan telah melakukan dosa besar yang setara dengan hukuman mati. Tolong saudara-saudara Kristen, jujur kepada kita. Apa dosa yang Yesus lakukan yang setara dengan hukuman mati? Kalau ada dosanya yang setara dengan hukuman mati, selesai kita. Bubar kita, bubar. Bang Suma bubar. Saya turun sekarang ini juga. Apa dosa Yesus yang setara dengan hukuman mati? Yang pantas kemudian mendapatkan hukuman itu dikarenakan dia memiliki dosa yang sepadan dengan hukuman mati. Apa kira-kira? Ada? Nggak ada bang dosanya mah. Tak ada. Berarti yang mati terkutuk digantung di tiang salib ini siapa? Bukan Yudas ya bang ya, tapi ya Yudas kan emang pengkhianat ya. Bukan Yudas, oke. Bukan Paulus, oke. Bukan siapa-siapa, oke. Tetapi Yesus katanya, buktikan mana dosa Yesus yang sepadan dengan hukuman mati. Tak ada. Jadi yang mati tergantung di atas salib ini dengan cara terkutuk ini siapa? Karena Paulus sendiri memberikan kerangka berpikir kepada kita, kerangka informasi kepada kita, sehingga kita bisa kemudian memahami dengan benar bahwa yang mati terkutuk harus sesuai dengan apa yang tertulis. Yang tertulis mengatakan apa? Jadi apabila ada orang yang dihukum mati dikarenakan melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati, janganlah engkau biarkan mayatnya semalam-malama di atas tiang. Sebab orang yang dikutuk oleh Elohim, coba, Elohim yang mengutuknya, dikarenakan orang ini telah melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati. Sekarang kok bisa Allah Elohim mengutus anak yang dikasihi? Yohanes 3 nomor 16, inilah anakku yang kukasihi. Loh, katanya dikasihi, kok dikutuk? Jadi yang mati di atas tiang salib ini harus kita cari siapa yang terkutuk, antara Yesus kah atau Yudas kah? Kan begitu. Harus Yesus, harus. Menurut iman Kristen. Kenapa harus Yesus? Karena Kristen didoktrin untuk nebus dosa itu wajib Yesus. Tapi apakah searah dengan pengakuan Paulus? Makanya Allah mengatakan, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Allah kemudian membalas makar mereka. Ini yang terjadi. Coba Anda teliti perkataan Paulus. Kristus telah menebus kita dengan cara mati di atas tiang salib. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang mati di atas tiang salib. Di mana tertulis? Ulangan 21. Apa yang tertulis di sana? Coba kita baca dengan seksama, supaya kita tidak, Bang Suman tidak dibilang Anda itu memfitnah. Coba kita lihat. Kita baca, saya baca pelan-pelan. Apabila seseorang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu ia dihukum mati, kemudian digantung di atas sebuah tiang. Nah sekarang pertanyaan saya, dosa apa yang Yesus lakukan? Apa? Tapi kalau saya ditanya, dosa apa yang dilakukan oleh Yudas yang sepadan dengan hukuman mati, saya bisa buktikan. Dosa yang dilakukan oleh Yudas sepadan dengan hukuman mati adalah dosa makan uang suap, berkhianat. Maka dosa itu setara dengan hukuman mati. Contoh, coba kita lihat di
Ulangan 27 nomor 25. Pantas tidak Yudas di situ? Kita lihat. Terkutuklah orang yang menerima uang suap untuk membunuh seseorang yang tidak bersalah, dan seluruh bangsa itu harus berkata amin. Yudas pantas tidak terkutuk? Pantas kan? Kan Paulus mengatakan, terkutuklah orang yang ada di atas tiang salib, sebab ada tertulis bahwa terkutuklah orang yang ada di atas tiang salib. Terkutuk. Kenapa dia harus terkutuk? Karena dia melakukan dosa yang setara dengan hukuman mati. Apa yang setara dengan hukuman mati? Makan suap. Terkutuklah orang yang menerima suap untuk membunuh seseorang yang tidak bersalah. Di mana tertulis itu? Di Amsal 23 nomor 17. Coba Anda baca. Ini materi sudah usang, tapi nggak apa-apa diulang-ulang. Di situ dikatakan kemudian Amsal 17 nomor 23. Orang fasik menerima uang suap, pundi-pundi untuk membelokkan jalan hukum. Orang fasik adalah yang menerima suap. Sedangkan di Amsal 18 nomor 21, Amsal 21 nomor 18 jelas sekali dikatakan bahwasanya orang fasik, siapa tadi orang fasik? Amsal 17:23, orang fasik adalah orang yang makan suap. Di dalam Amsal 21 nomor 18, orang fasik dipakai tebusan bagi orang yang benar. Orang pengkhianat sebagai ganti orang yang jujur. Berarti Yesus dikiring ingin disalibkan, diganti oleh orang fasik. Siapa orang fasik? Yudas. Sederhana kok itu. Cuman saudara-saudara Kristen sudah terlanjur kecantol jatuh cinta terhadap Yesus mati menggantikan dosa-dosa kalian. Padahal itu tak ada polanya. Itu polanya hanya muncul dari Paulus setelah Paulus kedatangan makhluk yang ngaku-ngaku Yesus. Itu Bang, silakan. Ya, ini Bang, kalau ini mah si Yudas kan matinya ini gantung diri dia seperti itu. Tapi kalau saya tanya ini Bang Zuma nih ya, dasarnya dulu nih. Tujuan Yesus itu datang ke dunia itu untuk apa Bang kalau menurut versi Bang Zuma? Saudara, antara Nabi Musa dengan Yesus itu jaraknya kurang lebih 1400 tahun. Taurat datang kepada Nabi Musa ketika nabi-nabi besar, nabi-nabi kecil diutus ke tengah-tengah Bani Israel, yang menjadi perjanjian baru Tuhan kepada mereka Taurat. Bukan kitab Yeremia, bukan kitab Daniel, bukan Ulangan dan seterusnya, tapi Taurat. Maka Yesus datang menggenapi hukum Taurat yang datang ke tengah-tengah Bani Israel melalui Nabi Musa. Menggenapi artinya melengkapi, menyempurnakan. Coba Anda baca dalam Matius 23 nomor 1, nomor 2, nomor 3 sampai nomor 36. Anda baca runut ke bawah. Orang-orang ahli Taurat dan orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Dengarkanlah perkataan mereka, tapi jangan kau mengikuti perbuatan-perbuatan mereka, sebab mereka mengatakan sesuatu tetapi mereka tidak melaksanakan. Inilah tujuan Yesus datang. Makanya dikatakan apa? Aku diutus hanya kepada domba-domba yang sesat dari umat Israel. Kenapa mereka sesat? Karena meninggalkan hukum Taurat. Apa buktinya kebenaran Bang Suma? Baca Kisah Para Rasul 21. Bagaimana Paulus bertaubat dari mengajarkan ajaran pembatalan terhadap hukum Taurat. Paulus bertaubat. Coba Anda baca Kisah Para Rasul 21. Bagaimana Paulus kemudian bertaubat ketika dia kembali kepada Yerusalem. Anda baca dari data nomor 15-nya sampai data nomor 26. Paulus bertaubat dari mengajarkan ajaran pembatalan hukum Taurat. Bertaubat dia. Bahkan Paulus melakukan persembahan kurban. Padahal Kisah Para Rasul katanya apa Bang? Aku mau Kisah Para Rasul 21 nomor 15 sampai nomor berapa? Nomor 27, nomor 26. Adik-adik sekalian, Dinda Nathan, kalau saya hilap tolong diluruskan. Kisah Para Rasul 21 nomor 15 apa 28? Nomor 15 sampai nomor 26. Oh, sampai 26 ya. Iya.
Itu Paulus bertaubat dia dari mengajarkan ajaran pembatalan hukum Taurat. Artinya Yesus datang betul menggenapi. Makanya dalam Lukas 6:17, lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada setitik dari hukum Taurat itu batal. Bahkan kalau Anda lihat pengakuan Yesus dalam Matius 5 nomor 19, miris loh itu. Yesus barang meniadakan hukum Taurat, meskipun yang paling terkecil, dan mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat terhina dalam kerajaan langit. Kerajaan langit, tempat terhina itu apa namanya? Neraka. Itu kata Yesus. Nah, sekarang orang Kristen melalui pengajaran Paulus, apakah masih ada hukum Taurat di dalamnya? Tak ada lagi. Apa buktinya tak ada? Efesus 2 nomor 15. Dengan matinya Yesus di atas tiang salib, Yesus telah membatalkan hukum Taurat beserta semua perintah yang ada di dalamnya. Makanya Yesus mengatakan, angkatan jahat ini minta sebuah tanda, dan tidak akan diberikan satu tanda apapun kecuali tanda Yunus. Sebab Yunus 3 hari 3 malam dalam perut ikan, demikian juga anak manusia 3 hari 3 malam dalam perut bumi. Itu untuk angkatan jahat. Maka angkatan jahat ini pada hari ketiga, anak manusia harus bangkit. Makanya yang percaya kebangkitan anak manusia itu adalah angkatan jahat. Petrus percaya enggak tentang kebangkitan? Murid-murid 11 orang ini percaya enggak? Enggak. Di mana dalilnya? Markus 24. Ada baca dari data nomor 9, runut ke bawah. Murid-murid Yesus yang asli tidak percaya tentang kebangkitan hari ketiga. Enggak percaya, baca. Baca itu. Markus berapa, Bang? Lukas 24, sorry. Ya, Lukas. Coba Anda baca Lukas 24. Apakah murid-murid yang percaya? Tidak, tidak percaya. Kita baca data nomor data nomor 9 sampai data 12. Tolong ada adik saya, guru saya di sini, diingatkan saya. Dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan kepada ke-11 murid tentang apa yang mereka lihat di pemakaman, bahwa jasad anak manusia itu nggak ada lagi di kuburan. Perempuan-perempuan ini datang kepada ke-11 murid Yesus memberitakan. Tetapi, coba Anda baca di nomor 11. Tetapi bagi ke-11 murid itu, perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong dan mereka tidak percaya. Data nomor 26, nomor 12-nya. Sungguh pun demikian, Petrus bangun lalu pergi ke kuburan cepat-cepat. Ketika Petrus masuk ke dalam kubur dan dia melihat hanya kain kapan saja, maka bertanyalah Petrus dalam hatinya. Apa kata Petrus? Apa yang sekiranya telah terjadi? Andai saja Petrus dan ke-11 muridnya diajarkan akan bangkit hari ketiga, gak mungkin dia berkata dalam hatinya apa yang kiranya telah terjadi. Pasti dia sudah tahu. Oh, berarti guru saya sudah bangkit. Ini kan sudah hari Minggu. Dia kan sudah bilang sama kita bahwa dia akan bangkit pada hari ketiga. Tidak sama sekali. Petrus malah berkata dalam hatinya, apa yang kiranya sedang terjadi ya? Artinya, tanda Yunus itu hanya berlaku bagi angkatan jahat. Coba Anda baca Matius 12. Matius 12 nomor 40 berapa itu? 39. Nah, 39. 38 sampai 39. Lihat, Bang. Sampai 40. Kalau saya lihat di sini, tanda Yunus itu berbicara dengan hari. Contoh ayatnya ada di Matius 12 ayat 40. Sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian anak manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Ini tanda untuk apa ini? Untuk siapa tanda ini? Coba Anda baca dari nomor 38-nya. Pada waktu itu berkatalah beberapa ahli Taurat, orang Farisi kepada Yesus, Guru, berikanlah kepada kami satu tanda. Tetapi jawab Yesus kepada mereka, angkatan yang jahat dan angkatan tidak setia ini menuntut satu tanda. Tetapi kepada mereka tidak akan diberikan satu tanda selain tanda Yunus.
Sebab Yunus 3 hari 3 malam dalam perut ikan, demikian juga anak manusia 3 hari 3 malam dalam perut bumi. Ya kan? Ini angkatan jahat dan angkatan tidak setia minta tanda. Dan diberikan tanda itu. Kalau dikatakan 3 hari 3 malam dalam perut bumi, berarti wajib hukumnya hari ketiga bangkit dari kubur. Nah sekarang siapa yang percaya akan kebangkitan ini? Murid-murid Yesus tak percaya. Yang percaya siapa? Kristen. Bukannya itu bang, bukannya Yesus benar bangkit di hari ketiga, tapi kalau seandainya dia nggak bangkit di hari ketiga, maka terkutuk bang jatuhnya. Apa data Anda yang Anda bisa sajikan dalam narasi saudara ini? Ini sih apa namanya sejarah sih bang, pernah baca buku di apa ya namanya ya, aku pernah baca buku saudara itu di. Kita jangan baca sejarah dalam hal ini. Karena yang paling tahu sejarah tentang ini semua adalah tuan rumah. Bukan Flavius. Pas 11 itu bukan. Coba Anda lihat Yesaya 14. No, di Lukas 24 ayat 11 kayak yang abang bilang kalau Petrus saja tidak percaya. Loh, kenapa dia bertanya dalam hatinya apa yang kiranya telah terjadi? Jadi kan di ayat 11 kan dia bilang, tetapi bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan, ini tanda kutip seakan-akan omong kosong. Nah, dan mereka tidak percaya, seakan-akan omong kosong dan tidak percaya dari perkataan itu tadi kepada perempuan itu. Terus kan lanjut ya, 12 kan, sungguhnya demikian terus bangun. Sungguh pun demikian. Itu ketika ia menjauh ke dalam, ia melihat hanya kain kafan saja. Lalu dia bertanya dalam hatinya, apa yang kiranya? Nah, itu dia. Ketika pada saat peristiwa itu terjadi, dia terkejut loh. Kenapa ini bisa terjadi? Apa itu? Ya dia nggak percaya, tapi karena dalam hatinya ketika itu peristiwa itu terjadi, terkejut. Oh, kenapa ini bisa terjadi? Kenapa ini terjadi? Loh, kenapa masih bertanya kalau dia sudah diajarin sama Yesus bahwa hari ketiga saya bangkit? Nah, itu kan namanya dia kan sebagai murid Yesus bang ya, Petrus kan. Nah, pada saat itu kan mereka juga sebagai murid-murid biasa ya, sesuatu hal yang mustahil terjadi ya kita pasti terkejut. Nah, pada waktu itu Lazarus aja bangkit di tengah-tengah mereka kok. Lazarus bangkit kok. Mereka nggak kaget. Yesus bangkit gitu. Justru di sini, iya saya baca baik-baik. Perempuan-perempuan ini sekarang begini. Pada saat pemakaman, siapa di antara ke-11 murid ini yang hadir? Pada saat peristiwa itu kan si Petrus. Tidak. Pemakaman. Siapa di antara ke-11 murid ini yang hadir pada saat pemakaman gurunya? Pemakaman. Terus mereka menghidupkan para mereka. Maria. Justru Maria yang datang memberikan kabar bahwa mayat anak manusia itu nggak ada. Sedangkan ke-11 murid ini itu tidak ikut dalam pemakaman anak manusia tersebut. Nah, peristiwa pada saat itu bang, pada saat waktu itu kan kenapa murid-murid itu tidak datang ke pemakaman pada waktu itu? Karena pada saat peristiwa itu kan sebagai murid Yesus, pengikut Yesus, orang kan pada takut pada saat nanti pada orang-orang yang menyalibkan Yesus tahu bahwa ini murid-murid Yesus, mereka takut nanti dibunuh karena dia sebagai pengikut Yesus. Lantas pada saat itu makanya pada waktu itu perempuan-perempuan seperti Magdalena, Yohana, dan Maria ibunya Yakobus pergi ke kuburannya. Lalu diberitahukanlah kepada murid-muridnya yang tidak datang pada waktu itu. Karena memang murid-murid itu takut dibunuh pada peristiwa itu. Nah makanya wanita-wanita itu memberitahukan kepada murid-muridnya. Nah mereka kan tidak percaya nih kejadian ini nih pada saat itu. Nah, kenapa nggak percaya pertama?
Mungkin pada waktu itu karena mereka tidak datang ke kuburan. Kedua, peristiwa itu ternyata Yesus sudah bangkit. Mereka nggak percaya. Nah, si Petrus ke kubur Yesus. Nah, tertinggallah hanya terlihat kain kafan. Nah, dia terkejut. Kenapa ini bisa terjadi? Bukan berarti mereka nggak percaya. Gitu. Oke, sekarang versi saya. Ketika penangkapan Yesus, murid-muridnya semuanya lari. Oke, tertulis di Markus 14 nomor 50. Murid-muridnya semua lari meninggalkan Yesus. Apa yang terjadi? Pemberitaan Yesus ditangkap. Apakah hanya sampai di situ? Tidak. Mereka masih mendengarkan berita tentang gurunya digantung, disalib. Apakah hanya sampai situ? Tidak. Mereka juga mendengarkan guru mereka sudah mati dan sudah dikuburkan. Itu yang mereka dengarkan. Tapi mereka tidak menjadi saksi atas kejadian itu. Yang ada dalam benak mereka, ya guru kita udah mati. Gak ada lagi dia akan bangkit-bangkit, gak ada. Karena Yesus tak pernah mengajarkan kepada mereka. Tak ada itu dalam masuk dalam kuping mereka. Sekiranya pernah masuk dalam kuping mereka, maka mereka semuanya tidak akan pernah lari. Kenapa? Karena diajarin, saya akan bangkit hari ketiga. Maka mereka juga tidak akan heran. Mereka akan percaya. Sebab mereka sudah diajarin. Tapi karena yang ada di kuping mereka, guru mereka ditangkap, guru mereka digantung, guru mereka mati, guru mereka sudah dikuburkan. Selesai. Tidak ada lagi masalah. Tiba-tiba muncul pemberitaan kepada mereka. Sini lu. Kenapa? Saya dari kuburnya gurumu. Hah? Terus? Tidak ada mayatnya di sana. Kok bisa? Heran kan dia? Mereka tidak percaya. Nggak mungkin itu. Petrus buru-buru ke sana lihat. Benar nggak ini? Benar nggak ini? Tapi di situ pun mereka tidak ada data akurat bahwa yang dikubur ini guru dia. Gak ada datanya, gak ada pembuktian. Begitu dia datang, Petrus tidak percaya. Lanjutkan dalilnya. Di data nomor 36-nya, tiba-tiba Yesus mengatakan apa? Sementara mereka bercakap-cakap, tiba-tiba muncul Yesus. Damai sejahtera bagi kamu. Shalom alaikum. Kata Yesus. Apa yang terjadi, saudara? Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka sedang melihat hantu. Harusnya, andai saja sang guru telah mengajarkan bahwa aku akan bangkit pada hari ketiga, maka murid-murid jangan takut dong. Murid-murid jangan mengira dia hantu dong. Harusnya dia berlari, memeluk, menyembah, cium kakinya, cium peluk badannya. Oh, haleluya. Tuhan kita sudah benar-benar bangkit. Lari mereka senang gembira. Yes, yes. Kemenangan ada di pihak kita. Tapi faktanya, ketakutan. Dikiranya melihat hantu. Kenapa? Karena Yesus tidak pernah mengatakan bahwa dia akan bangkit pada hari ketiga kepada mereka. Dan mereka tidak pernah berpikir itu akan terjadi terhadap guru mereka. Maka bangkit hari ketiga tidak berlaku pada murid. Berlakunya kepada angkatan jahat. Itu kan pas abang tanya tuh pada saat Yesus tiba di tengah-tengah mereka. Yang di Lukas 24:36. Ya kan, katanya apa? Damai sejahtera bagi kamu. Nah, mereka terkejut dan takut menyangka bahwa mereka melihat hantu. Menyangka bahwa mereka melihat hantu. Ya iya dong. Karena mereka pengetahuan mereka, guru mereka sudah mati. Dia kan pertegas tuh. Dia mempertegas bahwa iya, betul. Terkejut. Ya, kata Yesus ya. Dan apa sebabnya timbul keraguan di dalam hatimu? Allah, tanganku dan kakiku. Akulah ini. Akulah. Nah, rabalah dan lihatlah. Barulah mereka itu menjadi percaya. Jadi, kenapa mereka takut? Ya, siapa sih tiba-tiba lagi di ruangan kayak gitu tertutup, tiba-tiba muncul orang. Takut dong orang. Nah, kenapa dia harus takut kalau sudah diajarin akan bangkit? Karena itu orang udah tertutup. Ruangan tertutup, tiba-tiba muncul orang. Nah, lalu mana buktinya ruangan tertutup? Ke dia. Di mana buktinya bahwa itu ruangan tertutup? Itu, Bang. Coba dibuka. Di mana itu tertulis? Lukas 24 ayat 39.
39. Dia kan Anda ada ruangan tertutup di situ. Kenapa dia mengatakan lihatlah tanganku, lihatlah kakiku? Karena dia dituduh hantu. Biar mereka percaya dan tidak takut Bahwa yang ada di depan mereka ini bukan hantu. Lihat tanganku dan kakiku nih. Iya, tahu. Lihatlah tanganku, lihatlah kakiku, rabalah aku, inilah aku. Ada apa dengan kalian? Kenapa Yesus mengatakan begitu? Untuk membuktikan dia bangkit dari kematian, atau untuk membuktikan bahwa dia bukan hantu? Iya, betul. Betul apa? Bahwa dia bukan hantu. Nah, dia bukan hantu. Dia tidak sedang membuktikan bahwa dia bangkit dari kematian. Dia membuktikan bahwa dia bukan hantu. Makanya dia minta makan dan diberikan madu dan diberikan kemudian ikan goreng. Untuk membuktikan bahwa dia bukan hantu, bukan orang yang bangkit dari kematian, bukan mayat hidup, tetapi dia adalah manusia utuh. Bangkit dari kematian kan? Kayak kata tadi. Ini Yesus muncul di tengah mereka. Mereka ketakutan disebabkan karena mereka mengira melihat hantu. Yesus membuktikan aku bukan hantu. Mari ikan goreng aku makan. Nah, sekarang Yesus makan ikan goreng ini untuk membuktikan dia bukan hantu atau membuktikan dia manusia. Dia makan, ya kan? Dia minta makan, ada nggak makanan di sini? Seperti iya, dia makan itu untuk membuktikan dia bukan hantu atau membuktikan dia itu bangkit dari kematian. Kenapa? Dia makan ikan goreng itu untuk membuktikan dia bukan hantu atau membuktikan bahwa dia bangkit dari kematian. Tidak hanya itu. Nah, itu Anda mau mengarang berarti. Karena tujuan Yesus makan ikan goreng supaya tidak dituduh hantu. Enggak, aku dan dia. Karena hantu tidak ada daging. Nah, itu Anda jawab sendiri. Itu Anda jawab sendiri. Berarti Yesus meminta untuk disentuh supaya muridnya yakin dia bukan hantu. Iya, dia. Lalu Yesus kan yang udah bangkit. Loh, kok jadi bangkit? Gak ada hubungannya dengan kebangkitan di situ. Terus gimana dia orang bisa percaya kalau misalnya tiba-tiba muncul di situ? Kan sudah saya katakan kepada saudara bahwasanya itu kebangkitan hanya berlaku bagi angkatan jahat. Ini cerita tentang Lukas 24. Yesus muncul untuk menyatakan dirinya bahwasanya dia bukan hantu, bukan dia bangkit dari kematian. Bangkit dari kematian itu hanya berlaku bagi angkatan jahat. Ayatnya di mana Bang angkatan jahat? Tadi kan sudah dibilang Matius 12, angkatan jahat ini minta satu tanda dan tidak diberi manusia 3 hari 3 malam di perut bumi. Matius berapa Bang? Matius 12 ayat 38 sampai 40. Sampai 40. Pada waktu itu berkatalah beberapa ahli Taurat dan Farisi kepada Yesus, "Guru, kami ingin melihat suatu tanda darimu." Tetapi jawabnya kepada mereka, angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda. Tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Terus dilanjutkan, sebab seperti Yunus tinggal di dalam ikan 3 hari 3 malam, demikian juga anak manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini dan menghukumnya juga. Sebab orang-orang Niniwe itu bertobat setelah mendengar pemberitaan Yunus, dan sesungguhnya yang ada di sini lebih dari Yunus. Pada waktu penghakiman, Ratu dari Selatan itu akan bangkit bersama angkatan ini dan ia akan menghukumnya juga. Sebab Ratu ini datang dan ujung bumi untuk mendengar hikmat Salomo, dan sesungguhnya yang ada di sini lebih